Yang pertama, ini dia. Begitu saya cari kacamata raja di Google, yang muncul itu Raja Arab Saudi. Kacamata raja. Saya cari Google, Mas Samsul. Itu yang muncul raja. Ternyata memang Raja Saudi itu sering pakai kacamata. Raja Abdullah, Raja siapa? Abdul Aziz ya. Ini nih, wah kacamatanya. Begitu saya, wah kalau saya bilang kalau soal kacamata nggak ada yang melebihi Bung Karno, saya bilang gitu kan. Begitu cari benar. Kalau dari segi tampanan mana raja kita sama presiden ini kan? Bilang tampanan presiden kita lah. Kalau udah Bung Karno kan berdiri pakai kacamata itu, bah, begini, entahlah apa yang dilihatnya itu Pak Jalu kan. Pokoknya udah begini macam-macam lah. Kalau gambarnya ini gambar asli, tapi yang kita maksudkan sebenarnya kacamata raja itu adalah konotatifnya. Saya kemarin menulis di Hikmah ini membaca buku dongeng di pesantren dongeng, karena pernah saya dengar cerita ini dan saya bilang ini luar biasa ilustrasinya. Saya tanya istri, pernah kau dengar dulu cerita tentang raja pakai kacamata? Oh iya, ada bukunya, kita dicari dan ada dalam buku itu, pesantren dongeng, dan ada dalam tulisan. Jadi kacamata raja ini maksudnya begini. Jadi suatu ketika sebuah negeri ada seorang raja yang sangat bijak. Orang senang rakyatnya sama dia. Tapi tak lama meninggallah sang raja ini, diganti sama putra mahkota. Putra mahkota naik tahta. Wah. Begitu dia memimpin, namanya pula masih muda kan. Kalau di Saudi itu Muhammad bin Salman, apa ulang? Betul ya? MBS itu kan? Wah, begitu putra mahkota Muhammad bin Salman, yang nggak boleh orang di stadion sekarang boleh. Yang nggak boleh perempuan menyetir sekarang boleh. Nggak wajib lagi pakai masker. Pakai masker. Apa namanya itu? Cadar. Nggak pakai cadar. Dan yang paling saya itu di Masjidil Haram, yang polisi perempuannya nggak lagi pakai gamis hitam-hitam yang tutup begini itu. Saya lihat di video udah pakai celana sekarang. Pakai celana panjang, pakai bajunya agak ngetat. Cuma pakai masker ini pun karena ada masker. Nggak pakai cadar. Kalau dulu kan kita ke Masjidil Haram, nggak kelihatan, cuma mata doang begini kan, hitam semuanya. Begitu Muhammad bin Salman naik ini Ustaz, sekarang diskotik pun ada di Jeddah katanya kan. Luar biasa. Nah, sang raja ini pun begitu dia naik tahta. Rupanya keanehan dari sang raja ini, dia hanya suka warna biru. Nah ini pula, dia hanya suka warna biru, tak suka di warna yang lain. Jadi begitu naik tahta dia bilang, aku perintahkan semua pada panglima, pada pati, ganti semua yang ada di kerajaan ini warnanya biru. Pokoknya saya tak mau lihat kecuali warna biru, yang lain nggak suka saya. Pusinglah para jenderal-jenderal itu kan, gimana? Pokoknya ganti semuanya warna biru. Maka dicatlah semua kerajaan warnanya biru, semua pakaian para tentara biru, semuanya biru. Begitu dia lihat, wah mantap. Begitu dia keluar istana, ternyata yang lain masih ada warna hijau, warna merah, warna apa? Marah lagi dia. Aku sudah bilang, pokoknya seluruh rakyat di negeri ini ganti warnanya biru, nggak boleh yang pakai apapun kecuali biru. Ini menderita lah rakyat tuh kan, rumah harus dicat, baju harus diganti semuanya. Maka adalah seorang tua, ini yang hikmahnya itu, seorang tua datang melihat orang menderita gara-gara si raja yang penuh dengan ambisi ini. Lantas dia usulkan, Tuan Raja, kalau mengikuti keinginan Tuan Raja pasti menderitalah rakyat ini. Gimana semuanya baju harus ganti biru, rumah warna biru, ya Mas Joko ya. Semuanya biru, mobil biru, nggak boleh ganti gitu. Jadi kata orang tua ini, bagaimana kalau Tuan Raja pakai kacamata biru saja? Nanti kalau Tuan mau keluar dari istana pakai kacamatanya, maka akan terlihatlah semuanya warna biru. Betul juga kata kawan nih katanya. Maka dibikinlah kacamata warna biru. Dan begitu dipakaikan kepada raja, dia tersenyum. Wah, mantap. Begitu dia keluar istana, semuanya warna biru. Nah, ini pula, ini warna biru. Maka selamatlah rakyatnya. Apa yang ingin kita katakan dari situ? Kacamata sang raja itu sebenarnya cara pandang kekuasaan.
karena dia punya kuasa, punya otoritas, dan dia bisa memaksa orang sesuai dengan kehendaknya. Jadi dimanapun raja, presiden punya kekuasaan, kacamatanya sesuai dengan dia. Yang cocok dengan pikiran mereka, kebijakannya ambil, yang nggak cocok libas. Nah itu pula kacamata raja ini kan. Jadi nggak mau yang berbeda-beda, kalau beda singkirkan. Saya nggak mengamati politik juga, tapi kalau saya lihat, kalau Habib Bahar dituduh ujaran kebencian, diperiksa sebagai saksi, lantas nggak keluar lagi. Itu pula kan. Begitu saya lihat Abu Janda diperiksa, ditunggu, nih ditahan, nggak ditahan. Nah itu pula yang kita hadapi ini kan. Kalau adik Armando ngomong apa aja, entah berapa puluh kali laporan tentang adik Armando, nah itu nggak pernah ditahan. Apalagi si janda itu kan. Tapi kalau si Habib Bahar yang ngomong set, nggak keluar lagi. Baru lagi keluar dari penjara, udah masuk penjara lagi dia. Nah itulah pula kan. Ini soal kacamata. Dan ini kalau saya bilang adalah kacamata kesombongan. Kacamata raja itu adalah kacamata kesombongan yang memang dia hanya mau itu. Ya kan? Dulu di Saudi itu bukan Wahabi. Sebelum Muhammad bin Abdul Wahab itu kan Sunni ada di sana. Saya masih ketemu cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Itu Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dulu dia mengajar di Masjidil Haram. Dan ada beberapa yang bermazhab Syafi'i mengajar di Masjidil Haram. Tapi begitu ditetapkan bahwa di ashab Saudi itu Wahabi, udah yang Sunni nggak boleh ngajar lagi. Jadi waktu tahun 97 saya naik haji itu ketemu sama Syekh Alawi itu, dia sudah nggak boleh ngajar di Masjidil Haram karena dia membolehkan Maulid Nabi. Itu kan membolehkan Isra Mi'raj, dan hanya ada beberapa orang ulama-ulama Ahlus Sunnah di Makkah itu, tapi tidak boleh lagi mengajar di Masjidil Haram. Ini masalah kekuasaan gitu ya. Jadi kacamata